Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Putri dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam abad ke-14 sampai 15 Hijriah atau 20 Masehi. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Salkot, Punjab, India, 9 November 1877. Meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Dikenal juga sebagai Alama. Iqbal merupakan seorang penyair, politisi, dan filsuf luhur pada masa zaman ke-20. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh sangat penting dalam sastra Urdu. Dengan karya sastra yang ditulis adun dalam bahasa Urdu maupun Persia, Iqbal dikagumi sebagai penyair klasik menonjol oleh sarjana-sarjana sastra dari Pakistan, India, maupun secara internasional. Pemikiran Muhammad Iqbal. Pemikiran Muhammad Iqbal tampak pada hal-hal berikut ini. Pertama, ia menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Kedua, dalam memahami kondisi umat Islam dan perkembangan pemikiran, ia tidak memisahkan filsafah dan teologi dari persoalan sosial budaya yang dihadapi umat Islam. Ketiga, pemikirannya yang paling cemerlang sebagai besar diungkapkan pada puisi yang indah. Keempat, ia berpendapat bahwa penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam kehidupan politik, sosial, dan budaya. Pemikiran pembaruan Muhammad Iqbal. A. Pemikiran tentang Al-Quran. Salah satu pendapat Iqbal mengenai Al-Quran yang perlu digarisbawahi ialah ia sangat menekankan pada aspek hakikat yang bisa diamati. Tujuan Al-Quran dalam mengamati refleksi atas alam ini adalah untuk membangkitkan kesadaran pada manusia tentang alam yang dipandang sebagai sebuah simbol. Iqbal menyatakan hal ini berdasarkan kutipan beberapa ayat di antaranya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ia menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. B. Pendapatnya tentang hadis. Iqbal juga melakukan perbedaan antara hadis hukum dan non-hukum, juga hadis yang mengandung kebiasaan para Islam. Beliau melakukan pemilihan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan manusia biasa. Dalam artian, tidak semua hadis merupakan hadis hukum yang wajib ditaati. Ada hadis yang hanya merupakan kebiasaan yang menurut Iqbal tidak wajib diikuti. Iqbal memahami hadis secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang, bukan sebagai koleksi peraturan tingkah laku muslim yang kaku, mengabaikan atau tidak realistis terhadap dinamika masyarakat, apa yang diajarkan oleh Nabi terhadap generasi awal. Sahabat adalah contoh dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hadis, itulah hakikat hadis Nabi yang sebenarnya. Iqbal memahami perlu umat Islam melakukan studi mendalam terhadap literatur hadis dengan pedoman langsung kepada Nabi sendiri, selaku orang yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan wahyu. Hal ini sangat besar faedahnya dalam memahami nilai hidup dan prinsip-prinsip hukum Islam. Iqbal menyuruhkan akan pentingnya memaknai spirit dan ruh yang ada dalam hadis dibandingkan hanya memahami hadis secara tekstual saja. C. Pendapatnya tentang ijtihad. Konsep ijtihad Muhammad Iqbal merupakan sintesa dari dinamisme ajaran-ajaran Islam dengan konsep otonomi individu dari filsafat kudinya. Hakikat ijtihad adalah proses gerak dalam struktur pemikiran Islam, khususnya hukum Islam. Penekanan ini penting sebab bagi Iqbal, hukum Islam merupakan sentral dari keseluruhan ajaran Islam.
Gerakan yang dimaksud di atas adalah kreativitas untuk mencari jawaban-jawaban baru melalui interpretasi yang didasarkan kepada kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menganalisis berbagai persoalan dan perubahan yang ada dalam masyarakat Islam. Dalam perspektif usul fikih, ijtihad Iqbal termasuk ke dalam kelompok ijtihad fardi. Sebagai prinsip gerak, ijtihad seharusnya dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut. Ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam yang penting oleh Iqbal dikembangkan dengan melembagakan ijma. Lembaga yang ideal memangku tugas ini adalah lembaga atau majelis legislatif Islam yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai ulama yang mengetahui dan mendalami hukum Islam dan mempunyai wawasan luas tentang berbagai kondisi objek masa kini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.